Setelah disajikan duel seru pada balapan GP Bahrain pekan lalu, kita kembali menonton sebuah race yang sangat menegangkan pada GP Arab Saudi yang berlangsung pagi dini hari tadi. Aksi salib-menyalip kembali ditunjukkan oleh dua pembalap muda bertalenta di F1 saat ini, yaitu Max Verstappen dan Charles Leclerc. Duel mereka berdua mayoritas terjadi di akhir balapan dan membuat kita yang menonton ikut merasakan suasana tegang karena panas dan serunya battle yang terjadi. Jika sebelumnya Leclerc yang berhasil keluar sebagai pemenang dan Max gagal finish di Bahrain, maka skenario berbeda terjadi di balapan kali ini. Max Verstappen berhasil menuntaskan duel panas dengan Leclerc dengan manuver overtake di lap ke-46. Setelahnya, Leclerc kesulitan untuk mengejar Verstappen dan pembalap Red Bull itu berhasil mengunci kemenangan pertamanya musim ini. Podium ketiga sendiri ditempati oleh Carlos Sainz yang membuat posisi Ferrari di puncak klasemen konstruktor semakin kuat. Sedangkan Sergio Perez yang meraih pole position perdana dalam karir F1-nya mengalami nasib kurang beruntung karena ia masuk pit stop di waktu yang tidak tepat. Perez sebenarnya sempat memimpin balapan selama 14 lap sebelum ia masuk pit untuk ganti ke ban baru pada lap ke-15. Sialnya, sesaat setelah ia masuk pit, Nicolas Latifi alami insiden di tikungan terakhir dan memicu safety car keluar. Perez akhirnya harus rela turun ke posisi 4 setelah itu. Nah, untuk membahas balapan GP Arab Saudi semalam, kami telah merangkum beberapa poin menarik yang bisa kita ulas bersama di video kali ini. Simak sampai habis ya. Duel seru antara Verstappen dan Leclerc mulai memanas setelah periode virtual safety car VSC pada lap ke-42. Verstappen lakukan percobaan overtaking pertamanya di tikungan terakhir pada lap tersebut, tapi kemudian langsung dibalas oleh Leclerc di lurusan start-finish setelahnya. Dua lap kemudian, pembalap Belanda ini mencoba lagi lakukan manuver overtaking di hairpin tikungan terakhir. Tapi kali ini dia nampak sedikit menahan lajunya saat mengerem supaya mendapat keuntungan DRS di lurusan setelahnya. Pada saat yang sama, Leclerc menyadari rencana Verstappen itu, dan dia juga ikut mengerem untuk membiarkan Max menyalipnya. Akhirnya, dua pembalap itu sama-sama mengalami ban terkunci karena mengerem dengan kuat secara bersamaan. Leclerc kemudian tancap gas dan melaju di lurusan start-finish untuk menjauh dari Verstappen. Tidak menyerah, sang juara bertahan kemudian mencoba sekali lagi untuk bisa menyalip pembalap Ferrari tersebut pada lap ke-46. Tapi kali ini, ia seperti sudah belajar dari kesalahannya di percobaan sebelumnya. Verstappen nampak lebih sabar dan tidak langsung menyalip di trek lurus sebelum tikungan terakhir. Ia memilih menahan manuvernya demi mendapatkan keuntungan DRS di lurusan start-finish. Dan usahanya tersebut berbuah manis. Dengan Leclerc yang mulai kesulitan dengan traksi mobilnya, Verstappen kemudian berhasil menyalipnya dengan mudah dan mengambil alih pimpinan balapan. Manuvernya tersebut sangat krusial karena setelah itu ia sulit dikejar dan bablas untuk meraih kemenangan perdananya musim ini. Kombinasi antara sayap belakang low downforce dan mesin Red Bull powertrain yang sangat powerful membuat Verstappen punya keunggulan yang besar di trek lurus sirkuit Jeddah. Kita bisa lihat di balapan kemarin walaupun di sektor pertama Max kehilangan 0,3 sampai setengah detik dari Leclerc. Tapi dia bisa memangkasnya kembali di dua sektor sisanya bahkan unggul sampai setengah detik dari Ferrari. Manuver yang ia lakukan juga sangat cerdik dan bukti jika dia belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya. Kemenangan Max ini adalah momentum yang sangat bagus mengingat apa yang mereka alami pada balapan pembuka di Bahrain. Dengan mesin yang sangat powerful di lurusan, Red Bull hanya perlu mematangkan setup untuk bisa menikung secepat mobil Ferrari. Duel seru antara Verstappen dan Leclerc kemungkinan akan berlangsung sepanjang musim ini, dan rasanya semakin tidak sabar untuk menantikan balapan selanjutnya di Australia 2 pekan mendatang. Selain duel antara Ferrari dan Red Bull, topik yang sangat menarik untuk dibahas adalah ada apa dengan Mercedes. Begini, kita semua sudah tahu jika Mercedes memang kesulitan dan tidak akan kompetitif di papan atas seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi apa yang terjadi di GP Arab Saudi kemarin sepertinya memang sudah di luar perkiraan kita semua. Siapa yang mengira jika seorang Lewis Hamilton bisa gagal lolos dari sesi Q1 dan harus start balapan dari posisi 15? Bukan hanya itu, tapi hampir tim dan pembalap semua pengguna mesin Mercedes tampil keteteran dalam dua balapan pembuka F1 musim ini. Apa yang terjadi? Buruknya penampilan Lewis Hamilton di sesi kualifikasi kemarin rupanya karena salah penerapan settingan di mobilnya.
Hamilton sendiri mengaku jika timnya mencoba berbagai macam variasi setup di mobil W13. Salah satunya adalah konfigurasi low downforce yang dicoba untuk mengatasi masalah kecepatan di trek lurus yang lambat. Tapi sebelum kualifikasi, Mercedes kembali mencoba untuk mengutak-ngatik settingan di mobil Hamilton. Sayangnya, eksperimen setup yang mereka lakukan terlalu berlebihan dan menyebabkan Hamilton kesulitan mengendalikan mobil yang kemudian berujung ke kegagalan dirinya lolos dari sesi Q1. Terakhir kali, Hamilton gagal melewati sesi kualifikasi pembuka adalah pada GP Brazil tahun 2017 ketika ia mengalami insiden saat itu. Ketika balapan, pembalap Inggris ini sejatinya tampil cukup bagus karena mampu naik satu posisi demi satu posisi secara perlahan. Sayangnya, momentumnya dirusak oleh safety car yang keluar karena insiden Nicolas Latifi. Posisinya jadi kurang menguntungkan, karena pembalap-pembalap yang ada di depannya bisa masuk pit stop, sedangkan dirinya harus bertahan dengan ban hard. Pada akhirnya, Hamilton hanya mampu mengemas 1 poin saja, dengan finish di posisi ke-10, dan balapan di Arab Saudi harus segera dilupakan olehnya. Selain karena eksperimen setup, masalah purposing di mobil W13 rupanya membuat Mercedes tak bisa berbuat banyak di Jeddah yang dipenuhi tikungan cepat dan lurusan panjang. Tim, mau tidak mau, harus menaikkan right hay atau ketinggian mobil supaya purposing tidak terjadi. Dan itu membuat mereka harus mengorbankan banyak potensi dari performa mobilnya. Pada awal-awal balapan, kita disuguhkan dengan duel seru antara dua pembalap di tim yang sama, yaitu Esteban Ocon dan Fernando Alonso. Keduanya berkali-kali terlibat duel wheel-to-wheel dan saling balas overtaking di sirkuit Jeddah. Sekilas, mungkin ini sedikit mengingatkan kita akan duel antara Sergio Perez dan Ocon ketika masih di tim Racing Point dulu. Untungnya, duel mereka berdua tidak terulang di balapan kemarin, dan Alpine mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Esteban Ocon sempat disuruh untuk mempertahankan posisinya dan tidak menyerang Alonso di depannya. Keputusan itu sempat berbuah blunder, karena setelahnya Ocon justru disalip oleh Valtteri Bottas. Untungnya, strategi Ocon berhasil berjalan dengan baik, dan dia bisa selesaikan race di posisi ke-6 setelah berhasil menahan Lando Norris di garis finish. Nasib kurang mujur justru menghampiri Fernando Alonso karena mesin mobilnya mengalami masalah di lap ke-39 dan harus mengakhiri balapan dengan tangan hampa. Setelah tampil mengecewakan di balapan pembuka Bahrain, McLaren berhasil menunjukkan performa yang jauh lebih baik di Arab Saudi. Di kualifikasi, penampilan mereka memang belum menonjol, dengan Lando Norris dan Daniel Ricciardo hanya mampu lolos sampai kualifikasi kedua saja. Tapi di balapan, Norris berhasil tampil bagus dengan finish di posisi 7 dan memberikan poin perdana bagi McLaren musim ini. Sayangnya, Daniel Ricciardo lagi-lagi alami akhir pekan yang kurang beruntung. Ia harus mengakhiri balapan lebih dini karena masalah overheating yang dialami mobilnya. Tren positif juga masih ditunjukkan oleh tim Haas. Meskipun harus balapan dengan satu mobil setelah Mick Schumacher alami insiden hebat di kualifikasi, tapi Kevin Magnussen berhasil membawa Haas tampil kuat sepanjang balapan. Start dengan ban hard, Magnussen begitu konsisten untuk menempel Bottas dan duo Alpine di depan. Sayangnya, momentumnya hilang karena safety car dan membuat strategi mereka tak berjalan sesuai rencana. Untungnya, Magnussen masih bisa memelihara kecepatannya di sirkuit dan finish di posisi ke-9 di depan Hamilton untuk membawa pulang 2 poin bagi Haas. Momen apa yang kalian suka dari GP Arab Saudi semalam? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.